Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengar satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang memiliki keyakinan yang mantap dan sifat zuhud. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalu salahi hadhil ummah al-yaqin waz-zuhd, wa awwalu fasadiha al-bukhlu wal amal." Awal mula dari kebaikan umat ini adalah yakin kepada Allah dan zuhud, itu tidak cinta terhadap dunia. Dan awal mula daripada kerusakan umat ini adalah kikir dan panjang angan-angan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat memiliki keyakinan yang mantap terhadap agama, sehingga masalah sholat pun dalam berjamaah tidak mau ketinggalan. Kenapa? Karena yakinnya mereka dengan janji-janji Allah. Sehingga wajar kalau zaman mereka adalah zaman yang terbaik sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, yaitu zaman sahabat. Kemudian zaman setelahnya zaman tabi'in. Kemudian zaman setelahnya zaman tabi'ut tabi'in. 3 zaman kata Nabi sebaik-baik zaman. Di zaman tabi'in lahirlah seperti Syekh Hasan Basri rahmatullah alaih, Uwais Al-Qarni, dan masih banyak ulama-ulama yang hebat. Kemudian setelahnya zaman tabi'ut tabi'in. Mereka dikatakan zaman yang terbaik karena mereka memiliki keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan mengamalkan agama mereka yakin pasti akan mulia dunia dan akhirat. Sehingga namanya sahabat itu lebih tahu jalan-jalan akhirat daripada jalan dunia. Sahabat itu zahirnya saja jasadnya di dunia, tapi hatinya sudah di akhirat. Ini sahabat yang imannya itu sudah mantap betul, kata ulama, ibarat air dalam botol itu udah penuh. Andaikan diisi luber, diisi lagi luber. Jadi
sahabat walaupun tidak pernah melihat surga dan tidak pernah melihat neraka, tapi keyakinan mereka tuh betul-betul seakan-akan surga dan neraka itu di depannya. Ini keyakinan para sahabat. Sehingga amal yang sedikit dengan penuh keyakinan kepada Allah, walaupun cuma amalan yaitu salat 2 rakaat, ini bisa mendatangkan pertolongan Allah. Kita ini udah salat berapa lama? Ya salat bertahun-tahun, belum punya pernah pengalaman dengan amal. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, macam-macam mereka punya pengalaman dengan amal. Ada yang selesai masalah dengan mengatamkan Al-Quran, ada yang selesai masalah dengan membaca kitab Bukhari, mengatamkan kitab Bukhari, ada yang selesai masalah dengan sholat 2 rakaat, ada yang selesai masalah dengan surat Yasin. Macam-macam mereka punya pengalaman menyelesaikan masalah dengan amal. Nah, kata para alim ulama, kalau kita ini tidak pernah punya pengalaman menyelesaikan masalah dengan amal, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Naudzubillah. Kenapa orang yang tidak punya pengalaman menyelesaikan masalah dengan amal itu khawatir dalam hatinya timbul keraguan? Apa ya saya sudah sholat bertahun-tahun tapi tidak ada perubahan. Saya sudah baca surat Yasin setiap pagi dan sore, belum ada perubahan. Saya sudah istighosah rutin tiap hari, belum ada perubahan. Ini namanya kurang yakin. Padahal kalau orang itu betul-betul yakin dengan amal, insya Allah pasti akan mendatangkan pertolongan Allah. Ya kalau tingkatan kita ini enggak kayak sahabat. Sahabat itu langsung cash. Kalau kita ini tingkatannya bertahap. Tinggal kita ini mau istiqomah atau tidak. Yang berarti kita yakin apa yang dijanjikan Nabi itu pasti terjadi. Nabi mengatakan orang yang menyempatkan duduk selepas salat subuh untuk berzikir, untuk melakukan kebaikan-kebaikan akan lebih cepat untuk mendatangkan rezeki. Coba ketimbang orang yang habis salat subuh langsung cepat-cepat keluar, entah keluarnya ke pasar atau keluarnya entah pulang ke rumah, macam-macam. Padahal mereka ya semuanya itu ya butuh rezeki. Dan rezeki Allah itu kan bukan hanya duit, sehat itu rezeki. Punya anak soleh, wah ini lebih rezeki yang paling besar lagi. Punya anak yang soleh, keluarga yang rukun, badan yang sehat, terus punya teman yang baik, mendapatkan ilmu, itu termasuk rezeki. Maka di antara amalan yang paling cepat untuk mendatangkan rezeki, Nabi sudah memberitahu sebenarnya, yaitu amalan Nabi sholat subuh. Karena habis sholat subuh itu kan rezeki setiap hamba sedang dibagi-bagikan oleh Allah. Sedang dibagi-bagikan nih. Ini jatahnya sekian. Hari ini kesehatannya berkurang. Hari ini dia nanti batuk. Nah, ketika kita ini habis sholat subuh, buat amalan, syukur-syukur sampai isyraq, ya. Nah ini kita akan lebih lagi rizkinya akan dipercepat oleh Allah. Ini janji Nabi. Dan Nabi tidak pernah bohong. Tapi namanya manusia, keyakinannya lemah, kurang yakin. Sehingga namanya kurang yakin ya kadang-kadang diamalkan, kadang-kadang tidak. Di akhir zaman ini orang lebih yakin dengan dokter. Betul nggak? Lebih yakin dengan dokter. Walaupun kadang dokter ya
ada yang benar, ada yang tidak benar. Nggak semua dokter itu pasti benar, betul nggak? Tidak semua dokter. Ya kalau kita nih berobat, beda-beda dokter nanti sarannya juga beda-beda, obatnya nanti juga beda-beda. Cuma orang tuh yakin, bahkan ketika orang itu punya penyakit diabetes yang sangat parah, yaitu dokternya bilang kamu harus diamputasi nih, kakinya dipotong, kakinya harus dipotong. Pasiennya mau nggak? Mau. Dia percaya, yakin 100%, bahkan 1000% dengan dokter. Ini bahaya Pak. Kalau nggak dipotong ujung kakinya, telapak kakinya nanti merembet ke atas. Bapak mau dipotong? Ya siap Pak Dokter. Saya yakin dengan kata-kata dokter. Akhirnya dipotong. Sudah dipotong, dokternya dibayar. Coba. Sudah kaki kita dipotong, dokternya dibayar. Yang nggak pakai BPJS. Yang pakai BPJS masih bayar? Enggak ya? Ada yang bayar, ada yang enggak. Ya pokoknya yang jelas bayar gitu aja. Bayar ya. Nah sampai segitunya orang yakin ya. Padahal begitu dipotong ternyata belum sembuh juga. Betul nggak? Akhirnya kata dokter potong deui Pak. Dipotong deui sampai ke betis. Ya sekian bulan belum sembuh juga. Pak ini harus potong lagi. Habis tuh kaki. Singkat ceritanya maut. Ya. Jadi orang itu ya yakinnya dengan dokter sampai segitunya. Nah apalagi kita ini harus yakin kepada perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu gurunya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Berita langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah meleset sedikit pun. Kalau orang dengan dokter sampai segitu yakinnya, walaupun belum pasti sembuh, dia tetap yakin. Kita sebagai orang beriman kok masih ragu dengan kata-kata baginda Nabi yang ilmu itu ilmu langit. Nah ini perlu diragukan lagi iman kita. Betul nggak? Wista, Nabi mengatakan kalau rezeki kita ingin dipercepat, habis sholat subuh itu jangan cepat-cepat keluar. Bahkan dalam hadis qudsi ya Allah SWT berfirman, udkurni ba'dal asar wa ba'dal fajar sa'atan akfika fima bainahuma. Sempatkanlah zikir kepadaku selepas asar dan selepas subuh, akfika fima bainahuma, niscaya semua keperluanmu akan dicukupi oleh Allah. Coba. Cuma masalahnya kita ini nggak yakin. Maka betul kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal mula dari kebaikan umat ini adalah yakin kepada Allah. Masya Allah. Orang itu kalau nggak yakin susah ya. Jadi nanti nggak bisa istiqomah. Kadang yasinan, kadang enggak. Kadang istighosah, kadang enggak. Kadang tahlim, kadang enggak. Kadang sholat berjamaah, kadang enggak. Hujan dikit, malas berangkat. Masya Allah. Padahal jangankan sholat fardu, qobla subuh saja kata Nabi lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kita nih loh, cuma uang 1 juta nih, andaikan asyukur dibagi-bagikan setiap orang dapat 1 juta, penuh nggak nih? Penuh. Satu orang 1 juta, penuh. Bahkan nggak cukup ini. Ya, yang biasanya satu sop untuk 20 bisa untuk satu sop bisa berapa? Bisa 40 orang, punya mepet miring-miring. Ya, sopnya sampai miring, nggak lurus lagi menghadap kiblat, menghadapnya ke selatan, biar pas.
Coba 1 juta. Nah orang itu melakukan qobla subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Tapi kenapa kalau orang tidak mau melakukannya? Karena tidak yakin. Lebih yakin dengan duit daripada yakin dengan amal. Padahal kalau orang yakin dengan amal, justru duitnya akan dimudahkan oleh Allah. Maka inilah kata Nabi, awal kebaikan umat ini adalah yakin kepada Allah. Maka amalan-amalan walaupun sedikit dengan keyakinan ini, Masya Allah, bisa mendatangkan pertolongan Allah. Saya dapat cerita dari Ustadz saya di pesantren dulu. Ada santri itu mondok di pesantren, sama kiainya nggak suruh belajar, cuma suruh ke sawah aja, suruh ke sawah. Sampai bertahun-tahun kerjanya cuma ke sawah. Sudah 8 tahun izin kepada Pak Kiai, saya mau pamit, izin pulang ya. Dan saya ini selama di pondok kan cuma bagian ke sawah, gak pernah belajar. Jadi ilmu agama banyak belum tahu, cuma taunya bertani aja. Dan saya minta amalan Pak Kiai, minta amalan ya supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah. Ini kan ceritanya kiai sesepuhnya itu meninggal, diganti sama anaknya. Anaknya itu agak bandung. Anaknya agak bandung. Ya, ketika santri minta amalan, dikasih amalan itu ya aneh-aneh. Udah, kamu baca ini. Peci dari karung goni, sarung dari karung goni, la ilaha illallah. Nah karena ini amalan dari kiai, dia yakin pasti menyelesaikan masalah, malah seneng, nggak protes. Pak Kiai masa ada peci dari karung goni, sarung dari karung goni, la ilaha illallah. Kan kalau santri protes kan ini main-main, tapi enggak, dia terima dengan senang. Wah ini amalan dari kiai, mantap ini. Maka dia pulang ke rumah dengan rasa gembira. Nah perjalanan dia ke rumah itu harus melewati sungai. Kebetulan sungai itu banjir, dia nggak bisa lewat lewat kali yang biasa dilewati ketika tidak banjir. Dan kebetulan banjir, dia tidak bisa lewat. Ketika dia bingung melewati kali yang sedang banjir, dia ingat dengan amalan dari kiai. Nah, amalan dari kiai dia baca. Peci dari karung goni, sarung dari karung goni, la ilaha illallah. Langsung berjalan di atas air. Masya Allah, berjalan di atas air. Ini keyakinan. Sampai pulang ke rumah, ketuk pintu, ibunya tanya siapa? Saya Bu Ahmad. Masya Allah, ibunya senang karena bertahun-tahun gak pulang. Ini hari mau lebaran, ibunya sedih. Kenapa sedih Bu? Ibu nggak punya apa-apa, Mat. Ya, makanan nggak punya, ya duit pun nggak punya. Ibu nggak perlu khawatir, kata Ahmad. Ibu tunggu di luar. Ahmad mau zikir di dalam kamar. Baca dia, peci dari karung goni, sarung dari karung goni, la ilaha illallah. Bu, sekarang buka itu kasur. Begitu kasur dibuka, itu uang semua. La ilaha illallah. Ini keyakinan nih, Masya Allah. Ahmad tuh yakin. Walaupun padahal kiai anak kiai yang ngasih amalan tuh kan sembarangan aja. Kemudian pada waktunya liburan selesai, kan santri-santri udah harus pada kembali ke pesantren. Ahmad ini datangnya terlambat, nggak pulang-pulang dia. Keenakan di rumah, keenakan.
Akhirnya kiai yang menyusul karena Ahmad ini kan dibutuhkan oleh kiai bagian ke sawah, ya dibutuhkan oleh kiai. Akhirnya kiai yang datang ke rumah Ahmad mau menjemput. Nah, ketika kiai dalam perjalanan mau ke rumah si Ahmad tadi, nah kiai harus melewati kali, kemudian kalinya banjir juga. Kalinya lagi banjir. Maka kiainya itu bingung gimana cara ngelewat ini kali yang banjir. Maka dia teriak sekuat-kuatnya, "Mat, ya, ini gimana ini? Kiai mau lewat gak ada sampan atau jembatan?" Maka Ahmadnya itu bingung, loh, bukankah Pak Kiai yang ngasih amalan untuk saya, peci dari karung goni, sarung dari karung goni, la ilaha illallah. Pak Kiai, coba Pak Kiai baca tuh amalan yang Pak Kiai berikan kepada saya. Amalan apa itu, Mat? Amalan itu peci dari karung goni, sarung dari karung goni. Loh, kata Pak, itu Mat saya kasih amalan cuma main-main, Mat. Oh, jangan main-main, Pak Kiai bener itu. Saya baca itu bisa berjalan di atas air. Nah, Pak Kiai pun coba. Kiainya mencoba. Pak Kiai mencoba, dia baca itu. Peci dari karung goni, sarung dari karung goni, la ilaha illallah. Baru satu langkah, jelep hangut. Nah, Ahmadnya ini melihat kiainya hanyut, seketika langsung tanpa baca doa lagi berjalan di atas air mengambil kiainya yang hanyut oleh air di bawahnya. Masya Allah, ini namanya keyakinan, ya. Jadi kalau cerita para kiai-kiai dulu tuh kadang amalan itu biasa aneh-aneh, bahkan ya termasuk amalan dari Wali Songo tuh banyak yang bahasa-bahasa Jawa. Kelihatannya bahasa Jawa, tapi kekuatannya luar biasa. Kalau dipakai itu dibaca itu bisa memecahkan batu. Nah, ini namanya keyakinan. Walaupun kita jangan coba-coba ya. Ini pulang ke rumah Pak Firman nyoba nih. Peci dari karung goni, sarung dari karung goni, la ilaha illallah. Buka kasur. Adanya ada Pak apa? Semut. Nah, kata Pak Haji, ada kutu lagi. Bukan duit, ini keyakinan. Maka Masya Allah, maka kita harus yakin dengan sholat berjamaah pasti mendatangkan pertolongan. Apalagi duduk selepas sholat subuh, ini kata Nabi loh, selama kita dalam kebaikan-kebaikan tidak sia-sia, itu akan lebih cepat mendatangkan rezeki daripada orang yang habis sholat subuh cepat-cepat keluar. Cuma masalahnya kita ini nggak yakin. Nah, para kiai nggak ada, karena para kiai itu habis sholat subuh langsung pulang ke rumah tuh nggak ada. Seluruh para kiai itu habis sholat subuh cicing, diem, zikir sampai terbit matahari. Nah, akhirnya sampai ditulis akeh wirid, akeh duit, banyak wiridnya, banyak duitnya. Para kiai itu jangan kira duitnya banyak loh, ya. Kerjanya apa? Wirid, ya, wirid. Itu satu contoh. Jadi satu hadis kita amalkan betul-betul. Kata Nabi bahwa amalan yang paling cepat mendatangkan rezeki adalah amalan selepas sholat subuh, entah itu taklim, entah itu yasinan, entah itu dzikir, pokoknya dalam kebaikan-kebaikan ya selepas sholat subuh itu akan lebih cepat mendatangkan rezeki. Mungkin kita yang lagi sakit-sakitan tahu-tahu sehat, yang rezeki lagi seret tahu-tahu dimudahkan oleh Allah. Sana kemari sulit cari kerja, tahu-tahu dapat kerjaan yang gajinya besar. Sulit cari jodoh, gak ada yang mau, tahu-tahu ada yang nawarin janda muda kaya raya. Gimana Mas? Mas?
Siap nggak? Enggak, malah berarti enggak normal di kelas. Kita percuma kalau nawarin orang yang enggak normal ya. Ini yang normal-normal aja lah. Pak Firman aja masih mau kok. Cuma nggak berani aja, cuma nggak berani. Semua tuh mau, yang di sini semua mau, cuma satu aja nggak berani. Nggak berani. Masya Allah. Ini awal kebaikan umat. Pertama yakin, yang kedua zuhud. Zuhud itu tidak cinta terhadap dunia. Nah, zuhud itu apa? Zuhud itu orang yang memiliki banyak harta tapi dia tidak cinta dunia. Kalau orang nggak punya harta kemudian dia zuhud, itu namanya pura-pura zuhud atau qanaah. Beda antara qanaah dengan zuhud. Orang miskin nih, orang miskin kayak kita nggak punya duit kemudian kita nggak seneng sama dunia, itu namanya qanaah, menerima apa adanya, itu qanaah. Tapi asli zuhud tuh memang duit ada ya, tapi di hidupnya sederhana, memang dia tidak cinta terhadap dunia, itu namanya zuhud. Dan yang terakhir kata Nabi, awal mula daripada kerusakan umat ini adalah kikir dan panjang angan-angan. Umat ini nggak akan pernah jadi baik kalau ada orang-orang yang kikir. Kemarin sudah saya sampaikan, agama ini akan berkembang kalau ada sifat dermawan. Kenapa timbul sifat kikir? Itu karena panjang angan-angan. Kenapa panjang angan-angan? Karena ada rencana yang panjang. Betul nggak? Nah, rencana yang panjang itulah akhirnya mengumpulkan harta. Dengan mengumpulkan harta, dia nggak mau berbagi karena panjang angan-angan. Keinginannya banyak ya, ingin bangun ini, ingin beli ini, maunya macam aja. Ya, akhirnya hartanya dikumpulkan, nggak mau dibagi-bagikan, nggak mau disedekahkan atau diinfakkan. Nah, orang-orang pelit ini ya sulit ya untuk membantu hidupnya agama. Maka umat ini akan baik ya itu kalau memiliki yakin dan sifat zuhud. Dan rusaknya umat ini awalnya adalah bakhil dan panjang angan-angan. Maka kita ini usahakanlah kalau memang nggak punya harta ya semampu kita. Yang penting jangan bakhil. Kalau nggak dengan harta, dengan doa. Insyaallah. Tadi pertama kita harus yakin kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Punya sifat zuhud. Ini awal kebaikan umat. Ya, awal kebaikan umat ini memiliki yakin kepada Allah. Maka kita setiap amalan didasari dengan penuh keyakinan bahwa amalan ini pasti dan pasti akan menyelesaikan masalah. Entah itu yasinan, istighosah, sholat berjamaah, doa bersama, intinya semua amalan-amalan agama itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Tinggal kembali kepada kita yakin atau tidak. Maka kita harus yakin, jangan kalah dengan pasien yang dia percaya dengan dokter. Padahal dokter itu kan belajarnya dari siapa? Ya dari manusia biasa. Kalau kita yakin dengan Nabi, Nabi belajarnya dari siapa? Dari malaikat Jibril, ilmunya langsung dari langit, dari langit. Sumbernya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa orang itu dalam duduk di masjid selepas sholat subuh, selama kita dalam kebaikan, ini akan lebih cepat mendatangkan rezeki.
rezeki. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.